Halo bro, gue Genser. Lu tahu Eka Cipta Wijaya, pendiri Sinarmas, seorang pengusaha asal Cina tapi Indonesia banget. Dan lu tau nggak, warisan Pak Eka saat meninggal itu angkanya mencapai 120 triliun rupiah. Tapi banyak yang nggak tahu, pemilik Sinarmas itu dulunya jualan biskuit kaleng keliling kampung naik sepeda. Tahu? Eka Cipta Wijaya lahir pada 3 Oktober 1923 di Cina. Biar singkat gue sebut aja Pak Eka ya. Nama Cinanya Oe Ek Chong. Dari keluarga yang miskin banget. Ayah Eka dulunya tinggal di Indonesia, tepatnya di Makassar, dan punya rumah kecil dari bambu beratap rumbia untuk tidur dan berjualannya. Lalu umur 9 tahun Eka dan ibunya melakukan perjalanan dari Guangzhou, Cina ke Makassar biar bisa dekat sama ayahnya. Tapi perjalanan menyiksa selama 7 hari 7 malam tidur di bawah dek kapal. Sesampainya di Makassar, Eka membantu ayahnya berdagang kelontong di rumah. Saat disuruh sekolah, Eka nggak terlalu pintar, pengetahuannya terbatas. Karena itu, Eka diwajibkan mulai sekolah dari kelas 1, sekolah Tionghoa. Di usia dia yang harusnya sudah kelas 3. Tapi karena batu, Eka mohon-mohon ke kepala sekolahnya berusaha masuk sekolah ke kelas 3, yang akhirnya dikabulkan. Tapi nggak sampai situ, kelakuan Eka tetap masih batu. Sampai pernah gurunya gemes dikebalikin badannya Eka, kaki di atas tangan di bawah, gara-gara dia nggak mau ngikutin teori matematika di sekolah. Lalu setelah lulus SD, Eka nggak mau sekolah lagi. Dia punya logika bahwa dia harus bisa bekerja tanpa sekolah. Apalagi waktu itu uang ayahnya itu habis, terus malah punya hutang banyak. Akhirnya umur 13 tahunan dia mendatangi grosir dan meminjamkan ijazah SD-nya biar dipinjemin 4 kaleng biskuit buat dijual nantinya. Setelah berhasil dipinjamkan, Eka mulai berjualan berkeliling jalan kaki dari pintu ke pintu, kampung ke kampung, terus menerus sampai akhirnya Eka bisa membeli sepeda. Setelah membeli sepeda, kapasitas bawaannya nambah jadi 6 kaleng. Terus ijazahnya dikembaliin karena grosirnya udah percaya sama Eka. Setelah itu omsetnya naik karena bisa menjual 18 kaleng dengan beca bekas yang dia beli selama 4 tahun. Begitu Eka berhasil mengumpulkan 2.500 gulden. Gulden itu mata uang saat Hindia Belanda ya. Terus sambil mencari tambahan uang, dia ikutan arisan tender. Arisan tender itu semacam lelang. Nah, arisan tender ini menjadi kegagalan pertama Eka. Tahun 1941, Jepang masuk ke Makassar. Keadaan kacau, ekonomi hancur, tabungannya ludes karena belum sempat menang tender. Merasa gagal, nggak tahu harus berbuat apa lagi, Eka yang umurnya masih 18 tahun itu duduk dan main di bebatuan pantai Losari. Tapi di situ dia melihat ada tentara Jepang yang membuang sampah ke pinggiran pantai. Sampah yang bagi Eka itu sangat bernilai. Isinya reruntuhan perang, besi, kayu, karung-karung terigu, karung semen dan sebagainya. Tiap hari truknya itu membuang rongsokan di situ. Akhirnya ide baru muncul. Eka mendirikan warung di dekat pembuangan itu lengkap dengan meja dan kursinya untuk menjual kopi dan ayam rebus. Kopinya sih laku, tapi ayamnya enggak, karena modal ayam yang cukup besar tapi nggak laku. Eka merasa rugi waktu itu. Kepepet, nekat dia datengin komandan Jepang untuk meminta mencicipi ayamnya secara gratis. Lalu komandannya itu suka sama ayam itu, terus anak buahnya jadi ikutan beli. Terus tiap hari ayamnya itu habis. Tapi tujuannya bukan cuma jualan ayam. Tujuannya adalah mencari modal untuk mengangkut sampah yang bernilai itu. Setelah dapat, diangkut ke rumahnya. Semua sampah itu diolah menjadi seperti baru, biar bisa dijual dengan harga tinggi. Terigu dijual di rumah, lalu semennya dijadikan usaha untuk membangun kuburan orang kaya. Nilai semennya lebih tinggi daripada dia harus jual dalam bentuk semen. Dari bisnis rongsokan itu, Eka bisa menghasilkan tabungan yang cukup besar, sampai akhirnya stok barangnya habis. Eka beralih ke bisnis minyak goreng. Seluruh tabungannya dibawa ke Selayar, Sulawesi Selatan untuk membeli 4.000 kaleng minyak goreng. Kembalinya ke Makassar, peraturan pemerintah Jepang keluar tentang penjualan minyak goreng yang hanya boleh dilakukan oleh pihak Jepang. Nah, dari sini Eka langsung jatuh lagi, merasakan kebangkrutan yang kedua kalinya. Hidupnya balik lagi susah. Nah, suatu saat Eka pengen banget beli roti. Saat itu roti dijatah per orangnya setiap pembeliannya. Tapi setelah antri panjang, pengen beli 2, tapi Eka cuma dikasih 1. Nah, dari situ Eka marah berujung dendam. Tapi dendam positif ya. Dari kemarahannya itu Eka bertekad membuat pabrik roti. Perjalanan cukup panjang mencari juru masak membuat roti terbaik. Sampai akhirnya Eka berhasil membuat pabrik roti, namun berjalan cukup lambat karena kesulitan mendapat gula. Setelah semua permasalahan teratasi,
inflasi, pabrik rotinya maju. Eka menjadi kaya kembali dengan membeli 2 mobil waktu itu. Dia banyak nyumbang ke sekolah, jadi orang terpandang. Tapi sampai akhirnya terjadilah perang kemerdekaan. Keadaan kacau, jalur logistik terputus, pasokan bahan baku macet, dan bangkrut lagi. Semua mobil dan barang-barangnya dijual. Terus kembali naik sepeda. Nah, di situ Eka malunya bukan main, membuat dia pergi ke Malino untuk mengasingkan diri selama 6 bulan. Saat kembali di awal 1950, umur 27 tahun, Eka mendengar berita bahwa TNI membutuhkan pasokan logistik untuk menumpas pemberontakan Andi Ajis. Tapi para pedagang gak mau menjadi pemasok TNI, khawatir pembayarannya bakal macet. Tapi logika Eka saat itu, masa tentara negara yang udah merdeka gak punya uang? Nah, akhirnya Eka satu-satunya yang mau jadi pemasok dan balik lagi mengandalkan kepercayaan. Sebagai modal utamanya, dia mendatangi perusahaan dagang negara peninggalan Belanda. Seperti biasa, bayarnya belakangan. Eka meminta waktu 2 minggu sesuai perjanjiannya dengan tentara. Tapi ternyata meleset sampai 1,5 bulan. Akhirnya Eka datang kembali ke pemasok, meminta maaf dan menceritakan apa adanya. Tapi pembayarannya cair setelah 2 bulan. Lalu Eka melunasi hutangnya dan kembali berjaya. Eka menjadi akrab dengan para tentara dan boleh memanfaatkan kapal tentara dalam keadaan kosong. Eka mengisinya dengan kopra, bahan baku minyak goreng, hasil dari keuntungan pemasukan TNI kemarin. Jaringan dagangnya semakin luas. Lalu Eka berhasil mengumpulkan 3.000 ton kopra di Manado. Dia charter kapal besar dari Jakarta. Nah, ada lagi nih masalahnya nih. Ketika kapal tiba di Makassar, pecahlah pemberontakan Permesta yang membuat tahun 1957 terjadi perang. Lalu Eka menyelamatkan diri dan kopra 3.000 ton yang dia kumpulkan itu semua ditinggal. Ya terus kapal charterannya ke Surabaya itu cuman bawa dianya doang. Akhirnya Eka bangkrut keempat kalinya di umur 34 tahun setelah menjual semua rumah dan tanahnya untuk menutupi kerugian serta hutangnya. Nah, ingat ya, ini kerennya. Eka memulai bisnis di umur 12 tahun, tapi sampai umur 34 tahun dia masih mengalami kegagalan. Nah, buat lu jangan sampai kehilangan semangat dan subscribe channel ini. Oke, lanjut. Lalu di Surabaya, Eka ditampung di kamar temannya ukuran 2x3 meter. Terus karena relasi TNI cukup banyak, Eka menghadap Pangdam Brawijaya Maijen Basuki Rahmat, seorang tokoh penting Super Semar. Lalu diizinkan untuk kembali menggunakan kapal TNI dengan cara pembagian keuntungan. Dan lalu selanjutnya Eka menangkap berbagai macam peluang usaha, dari menjual hasil bumi, dari jagung, biji kapok, dan lain-lainnya. Itu dari kepercayaan berbagai macam pihak. Lalu dia berhasil menjual kopra kembali yang gagal karena perang Pramesta. Ya, membangun kepercayaan itu memang sulit, tapi kita bisa belajar membangun kepercayaan mulai dari diri sendiri dulu. Akhirnya Eka bisa membangun CV Sinarmas pada tahun 1960 dan selanjutnya membangun pabrik dan merubah CV-nya menjadi PT Sinarmas. Nah, ada lagi nih kejadian yang ngeganggu. Terjadi krisis moneter. Itu membuat Sinarmas terlilit hutang sampai 110 triliun rupiah kepada lebih dari 60 bank dan lebih dari 40 negara. Tapi yang menagihnya kesulitan. Untuk berundingnya pun sulit. Lalu karena penagihan ke Sinarmas itu sulit dilakukan, hutang sebesar itu dibekukan. Sampai selanjutnya Indonesia dan dunia kembali membaik. Semua hasil penjualnya bisa kembali menggerakkan seluruh operasional perusahaan dan membuat Sinarmas kembali berjaya. Dari berbagai macam perusahaan, minyak Bimoli yang menjadi Vilma, Sinarmas Land BSD, Smartfriend, Bank Sinarmas, Ciwi Kimia, dan masih banyak lagi. Itu yang membuat Eka Cipta bisa mewariskan kekayaan hingga 120 triliun rupiah. Dan bagi gua, Eka Cipta adalah salah satu seorang legenda bisnis Indonesia. Nah, kalau ada pertanyaan ketik aja di kolom komentar ya. Ya udah, sampai sini aja video gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingat PSBB kalau keluar ya. Semangat puasanya. Selanjutnya gue mau izin dulu nih. Mau izin isi channel ini sama game atau vlog. Ya tujuannya biar bisa update terus dan bisa ngasih info lain buat kalian. Buat lu, maafin segala kesalahan ucapan gue. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Thank you, bye-bye.